Jumpa lagi teman-teman di episode TFH edisi Warrior ya di jam tayang yang baru di bulan Oktober ini episode perdana ya jam 13 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi ke teman-teman Warrior yang di waktu Indonesia Tengah dan juga waktu Indonesia Timur supaya bisa ikut mengikuti ya TFH yang biasanya sebelumnya di bulan September terakhir itu jam 8 malam ya. Tak berlama-lama, saya mau sapa narasumber kita siang ini, yaitu dengan Mbak Nela Dusan. Halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak Bobi. Selamat siang. Teman. Aku terima kasih banget ya. Aku sedikit cerita nih, sebenarnya belum kepikir sama Mbak Nela, jujur. Jadi aku sudah jadwal itu sudah sampai Oktober, sudah penuh. Kebetulan pembicara yang harusnya hari ini dia mendadak ada satu halangan. Nah, terus dia bilang minggu depan aja. Aku belum bilang ya udah nanti. Yang penting Mbak urusin dulu deh, ya kan. Nah, singkat cerita siapa ya? Ada Mbak Nela. Cocok lah. Telepon kok ya langsung gini. Gitu. Jadi thank you banget bisa menyempatkan diri berbagi. Nah, buat yang belum tahu, Mbak Nela, mungkin teman-teman udah sering membaca tulisan-tulisannya, ya, yang dia diakhiri dengan inisial ND biasanya. Nah, kalau ada tulisan di Facebook, Ketofasosis, ada endingnya inisial ND, nah itu Mbak Nela Dusan. Hadir siang ini beliau, ya. Nah, moga kita mau kepoin nih, Mbak, ya, pengalaman ber-KF-nya. Kalau boleh tahu, Mbak Nela sudah berapa tahun ber-KF? Saya mulai 2016, Mas. 2016. Desember Oktober. 2016. Desember. Desember ya. Oh, Desember. Berarti ini sudah mau menjelang 5 tahun ya, 4,5 tahun lebih. Nah, tentunya banyak cerita yang bisa disampaikan ya. Terutama kemarin sempat ngobrol lewat telepon, malah ada COVID, dan juga mungkin teman-teman juga melihat tulisan-tulisan sharing beliau ya. Nah, tapi kita mau dengar langsung lebih dari sekedar tulisan. Silakan Mbak, ayo kita mulai. Nanti kalau ada yang menarik, aku stop sebentar, ya. Nah, kita kulik. Monggo Mbak, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menarik sih ya, Mas Bobi kemarin telepon saya gitu kan, saya juga surprise juga, terus ya saya senang gitu ya kalau misalnya kita bisa sharing apapun ya, sedikit juga, tapi kan itu mungkin bisa bermanfaat ya buat teman-teman gitu. Amin. Nah, jadi saya mulai keto itu juga diajak teman-teman kan, seperti yang lain-lain juga pasti ya. Mulai dari nggak percaya, mana mungkin gitu kan kita makan. Pertama nggak mungkin lah seumur hidup nggak makan karbo gitu kan. Itu pasti semua orang yang diajakin pas ngomongin gitu kan. Sampai sekarang juga kayak gitu. Nggak mungkin lah, saya nggak bisa kalau nggak makan karbo. Terus saya coba bilang, ya saya kan juga dulu sama kamu, saya bilang gitu. Dan mungkin juga saya nggak makan karbo, saya bilang. Tapi nyatanya dari 2016 saya nggak makan karbo. Artinya tuh secara defaultnya saya udah nggak mau makan karbo gitu. Itu udah saya jalani dari 2016. Ini di luar masalah apa segala macam ya. Karena prinsipnya kita udah menyatakan diri switch metabolisme kita ke lemak gitu. Jadi dan itu saya jalani 2016 nggak masalah ternyata gitu. Walaupun tadinya tuh nggak percaya. Terus akhirnya perjalanannya saya jalanin mulai, walaupun mungkin dulu saya pernah juga cerita gitu, untuk memulainya aja susah banget gitu kan, segala perpisahan, segala makanan tuh ada perpisahannya sendiri gitu. Jadi kayak martabak saya mesti perpisahan dulu. Terus saya empek-empek saya perpisahan dulu. Hasil sebelum saya benar-benar keto itu saya naik 3 kilo tambahan. Waduh. Konyol banget kalau diingat-ingat itu. Terus udah semuanya, saya teman-teman bilang udah kan, udah ada IH, udah ada VCO, udah dikirimin. Terus apa lagi? Mulai gitu, udahlah mulai. Ada tiap kali farewell tuh saya taruh di Facebook, farewell ini, farewell itu. Terus saya bilang gini, udah dong, udah semuanya udah lengkap. Terus saya bilang masih ada yang belum. Ini loh alat ukur GDP itu loh, Mas. Jadi saya nggak mau mulai kalau itu belum ada.
Akhirnya udah lengkap semua, saya benar-benar nggak bisa apa-apa lagi kan. Ya sudah, saya mulai nih. Baru keto sekitar seminggu kali ya. Terus saya pulang ke Padang, pulang kampung. Ada keluarga yang nikahan gitu. Saya pulang cuma 3 hari doang. Berat saya langsung itu jebol, nggak belum ada dong. Baru turun aja, baru di perjalanan mau pulang, mau ke rumah keluarga saya, udah mampir ke tempat ketupat sayur. Ya udah makan, nggak bisa lagi. Udah itu jadi jadi sempat berhenti seminggu. Akhirnya saya sadar lagi dah. Akhirnya saya mulai dari 17 Desember ya sampai hari ini saya nggak pernah berniat ngerubah metabolisme saya untuk kembali lagi ke karbo ya, enggak gitu. Tapi sebagai manusia biasa ya tergoda mungkin ya kan. Tapi makanya paling paham ya kalau ada yang mengulur-ngulur itu soalnya pengalaman pribadi. Benar. Iya, jadi gitu Mas. Jadi sejak itu saya di kantor ya waktu itu ya. Teman-teman kan ngeliatin makan siang gitu kan, penasaran dong dia. Masa sih Nel gitu nggak makan nasi kok kuat sih gitu, mana mungkin gitu kan. Saya waktu itu sakit, saya tuh ada mah, migrain, terus sinusitis. Itu tuh penyakit-penyakit yang udah dari dulu kan. Saya fatty liver yang terakhir itu, yang bukan terakhir sih, yang ketahuan yang udah pernah diperiksa itu saya kena fatty liver gitu. Jadi tapi kan nggak ngerti ya dulu fatty liver itu kenapa gitu, dan kok kedengarannya kayak fatty liver dilanjutkan nggak apa-apa kok gitu. Kayak sesuatu yang nggak masalah kok gitu. Jadi saya juga nggak merasa itu berbahaya, cuma yang pasti saya tuh ngos-ngosan gitu kan. Saya nggak kuat kalau jalan, nggak kuat, semua serba jalan, heart rate saya tuh mentok mulu. Mau olahraga nih dulu, saya niat olahraga. Kalau udah nggak bisa naliin sepatu, berarti saya kan udah gede. Udah menghalangi banget kan. Nah saya udah gitu, saya telepon tuh ini pelatih saya tuh, saya telepon Coach Rahmat ya gitu deh. Saya telepon, saya mau latihan lagi sebenarnya. Oke, ngaku dosa lah, saya mau latihan lagi. Terus udah gitu dia kasih tahu kan mesti gimana. Nah, diperiksa heart rate saya itu turun dari mobil jalan ke tempat latihan itu udah 113, 114. Waduh. Dan saya nggak ngerti. Kalau itu nggak wajar, saya nggak ngerti. Saking saya nggak paham soal kesehatan ya waktu itu ya. Jadi saya santai aja. Dia cuma bilang, kenapa ya? Kok saya ngos-ngosan terus gitu sampai coach saya juga bingung, kok ini tinggi banget ya Mbak Nela, ini detaknya gitu, dia bilang heart rate-nya tinggi banget. Nah sampailah ya, saya tuh waktu itu kan ceritanya latihan ikut-ikutan tuh ya, waktu itu yang ikut-ikutan sama teman-teman yang lain, mereka pergi ke IBC, Everest Base Camp, saya juga ikut-ikutan, so tahu Pak, karena pengen nurunin berat badan gitu. Jadi gara-gara mau nurunin berat badan, terdamparnya sampai jauh banget gitu, pergi ke Nepal. Nah, proses saya nurunin berat badan itu, ini kan terjadi sebelum keto ya. Ya, betul. Mati-matian, saya bisa bilang lah ya ke orang-orang nih, maksudnya gini, kalau kita mau mengandalkan latihan doang, kalau kita cuma mengandalkan fisik ya, latihan fisik, lah itu buktinya saya pergi naik gunung selama 15 hari jalan terus ya, jalan kaki terus loh, itu turun naik, berat saya cuma turun 9 kilo. berat turun 9 kilo, tapi kan udah latihannya dari 6 bulan sebelum berangkat, dan selama berangkat itu kan benar-benar fisik terus kan. Iya. Udah gitu, apakah terus fatty liver saya hilang? Ya enggak juga gitu loh. Kalau cuma nurunin berat badan, oke, kita bisa punya cara kayak gitu, kayak saya tuh. Kalau nekat mau capek, ya pergilah, carilah. Naik gunung ya, tapi ampun-ampunan gitu kan rasanya kan. Nah, saya mulai dengan keto ini bulan pertama, minggu pertama aja udah turun kan. Terus udah longgar ya, teman-teman saya tuh udah
kok iya loh, kamu kurusan loh, kurusan. Kan banyak dong yang apa namanya antara kagum sama Juli, banyak beda tipis ya. Jadi mulailah itu ya, setelah saya turun, berat saya turun sekitar 6 kilo gitu. Nah, kekurusan gitu. Saya bilang, tapi kok saya ngerasa enak banget gitu kan. Saya tadinya nggak bisa minum kopi kalau belum makan. Tapi setelah itu ya, setelah saya keto, saya pertama kali minum kopi karena teman-teman bilang harusnya udah bisa loh, mahnya udah sembuh gitu. Coba dong minum kopi. Saya takut terakhir minum kopi tanpa saya makan dulu, itu saya bisa masuk UGD gitu loh. Kalau dingin terus mah saya tuh luka gitu ya kayaknya ya. Jadi saya takut ya. Terus teman-teman bilang, coba dong, kalau nggak dicoba kan nggak ketahuan. Akhirnya satu hari di kantor saya ngantuk banget. Banget jam 10. Saya udah mikir, ini jam 10 saya pengen minum kopi, tapi kan lagi puasa kan, masih puasa kan. Saya tuh waktu itu 6 bulan pertama saya strict banget kok Bobby. Nggak sekalipun. Benar-benar waktu itu ya, saya strict banget. Jadi mungkin karena itu juga jadi cepat gitu ya, adaptasi saya cepat walaupun ngelewatin healing crisis ya. Ya udah, yang tadinya saya juga udah hampir mau batalin aja deh karena ngeri banget gitu ya, kayaknya perut saya gitu kan ini terus ya, buang air terus. Tapi ya alhamdulillah itu memang HC-nya saya kayaknya di situ ya, sekitar berapa hari terus sembuh terus kayak nggak ada apa-apa kan gitu kan. Seperti kan kalau di keto kan kita waktu ngejalaninnya takut, ini benar nggak sih, ini di jalan yang benar nggak sih gitu. Betul. Sabar gitu, minum cuka apel. Di situ saya pertama kali kenalan cuka apel tuh sekitar seminggu keto, saya pertama kali minum dengan nggak percayanya ya bahwa kita sakit mah ternyata minum cuka apel itu malah perut kita malah enak gitu ya. Tenang, buang airnya juga udah enggak yang nyeremin begitu, terus perut enak gitu. Kirain saya bakal melintir gitu kan, ternyata enggak. Terus hari itu saya minum kopi, saya beraniin minum kopi, bikin, terus saya minum, saya tungguin aja. Saya lagi di kantor, saya tungguin. Tapi tangan saya kok nggak dingin ya gitu kan? Tanda-tandanya gitu, dingin. Tangan saya nggak dingin. Terus saya gini, tepuk saya juga nggak ada tanda-tanda kayak saya mau pengen muntah atau apa gitu kan? Saya liatin 10 menit jalan, 20 menit. Ya udah, saya pikir ya berarti mah saya udah sembuh gitu kan. Besoknya, wah saya nggak pakai mikir lagi dong. Jadi setiap hari itu saya udah bikin kopi setelah dan nggak makan sama sekali gitu. Jadi kalau dulu saya banyak pekerjaan, saya pasti lebih gemuk, Bobby, karena kalau saya banyak kerjaan, saya pengen minum kopi kan. Kalau saya minum kopi, berarti saya harus makan. Nah, setiap kali dari jarak makan ke minum kopi itu jauh, saya makan sesuatu yang agak berat gitu. Jadi akibatnya gara-gara secangkir kopi itu kiloan gitu loh, nambahnya berat badan gitu kan, tiap hari bisa kayak gitu soalnya. Jadi kalau sehari 2 kali minum kopi, berarti saya harus ada selingan makan berat itu 2 kali gitu loh. Kalau jaraknya terlalu jauh sama waktu makan. Jadi kalau saya punya penyakit yang saya ngeh gitu kan, mah saya sembuh. Terus migrain saya selama waktu itu, dan sekarang alhamdulillah ya, saya jadi ngeh bahwa migrain saya itu nggak ada sama sekali gitu ya, udah sembuh karena obat yang favorit semua orang itu loh, yang warna merah itu. Setiap kali saya migrain, saya pasti minum itu, baru reda gitu kan. Nah, saya baru sadar, saya buka laci kantor, saya pindah ke ruangan itu aja udah lebih dari setahun. Dan ternyata itu masih utuh. Satu box itu, yang isi 12 kali ya, itu masih utuh sama sekali, nggak ada yang saya buka. Jadi saya mikir, berarti selama 1 tahun itu paling tidak gitu, saya nggak minum obat sama sekali, artinya migrain saya nggak kambuh gitu kan. Nah itu tuh ya, jadi manfaatnya keto buat diri saya sendiri itu yang saya langsung rasain gitu ya. Terus
saya jadi mulai enak banget, terus baju juga dialamin semua orang pasti kan, jadi mesti beli baju karena total penurunan sampai hari ini itu 19 kilo. Saya karena memang awalnya nggak terlalu besar ininya ya, nggak terlalu banyak ya. Saya nggak masuk obesitas, tapi udah overweight lah. Berat saya 9 waktu itu. Jadi saya juga kan ya nggak nyampe 160 lah kan, mungkin 159-an gitu. Jadi ya itulah, saya senangnya sih begitu sih. Berarti dulu boleh dibilang yang ngeracunin dulu dari teman-teman kantor ini kayaknya dulu ya? Bukan. Saya bukan. Satu-satunya di kantor. Oh, satu-satunya dulu di kantor ya? Racun itu ini Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Terus Mbak Wiwit, Mbak Baby, gitu ya. Yang sama Mbak Dwina ya waktu itu ya. Jadi saya tadinya cuma nontonin doang, sampai akhirnya saya ikutan juga. Terus ya udah, sejak itu buat saya sih ketofastosis sudah yang paling pas banget ya gitu, karena sehat sih, bukan langsingnya ya, tapi sehat gitu. Iya. Malah pengen ngegemukin lagi untuk ototnya, naikin massa otot gitu. Iya, ya kadang-kadang lucu ya, memang pengalaman. Kalau dengar langsung kayak gini, jadi kita tahu nih sisi-sisi yang ternyata dulu juga ngalamin loh, seorang Mbak Nela ya kan, ngalami tarik ulur, mau mulai KM mesti farewell dulu. Kemudian yang dilakukan semua orang kan sama gitu kan. Iya. Gitu. Nah, setelah ngalamin manfaat tadi, migrain sudah nggak ada, kemudian MAH juga udah jauh lebih baik, udah bisa minum kopi, kegemarannya Mbak Nela. Kemudian tadi sempat ngomong fatty liver, udah sempat dicek lagi Mbak? Udah ya. Ini. Jadi fatty liver itu terakhir saya ngecek itu hatinya kan membesar gitu ya. Membesarnya karena balutan lemak. Terus ya itu dia, saya baru ngeh gitu kan, kalau misalkan fatty liver itu ya ternyata kan dari fruktosa gitu ya. Jadi itu ada satu masa yang saya sarapannya buah. Saya korban ini deh, korban propaganda. Buah itu sehat gitu kan. Buah itu sehat. Saya percaya begitu. Setiap berangkat ke kantor itu dulu saya ada misalnya Sunkist, yang gede itu 1, 2 dipotong-potong, jadi udah siap dimakan gitu kan. Terus ada apel, ada melon, terus itu habis selama di mobil. Mau berangkat kerja, ceritanya jadi saya udah nggak makan, udah nggak sarapan. Jadi ini ya, kita tuh kayak keluar dari mulut singa jatuh ke mulut buaya. Setelah saya tahu, ya Allah, pantesan aja saya fatty liver gitu kan. Terus dan ternyata itu kan dampaknya bisa kemana-mana gitu ya, Pak Budi. Alhamdulillah sih segera kembali ke jalan yang benar. Ya, syukurlah. Berarti sudah pernah dicek ya, fatty livernya udah nggak ada ya? Saya nggak ngecek lagi, tapi saya udah tahu lah dengan feeling. Udah nggak perlu lagi. Saya udah nggak ngos-ngosan. Saya memang saya tidak olahraga, males banget sekarang. Tapi udah mulai lagi olahraga. Udah mulai lagi sama teman-teman juga yang sama, nanti rencananya mau join lagi kelasnya Coach Ebi gitu. Ya. Harus kembali bergerak. Biasanya memang kalau yang suka nulis memang satu paket itu, Mbak. Agak males-males. Nah, ini selama 4,5 tahun lebih pasti ada pengalaman up and down, ya kan? Tadi mungkin sempat cerita tuh di awal, adaptasi di awal sempat ngalamin, ya ke Padang ternyata mundur lagi, ya itu mundur fall, tapi nggak apa-apa, itu bagian, ya kan? Nah, setelah dari 17 Desember 2016 Mbak sudah konsisten dan 1 tahun mengalami perbaikan begitu banyak, masalah kesehatan diperbaiki, dapat manfaat dan segala macam.
Mungkin ada pengalaman up and down-nya lagi dari sejak itu Mbak sampai sekarang? Ya, kalau ini sih ya down sih. Saya maksudnya karena kita ngikutin, maksudnya mencoba untuk mencari ilmunya gitu ya. Jadi saya tuh lebih ke menunggu aja gitu. Apalagi sih yang kemungkinannya saya bakal keluar ini setelah ini gitu kan. Kayak seperti ya, jadi saya nggak khawatir lagi gitu loh. Saya udah nggak ada lagi keraguan. Mundur deh, nggak jadi deh. Itu sudah lewat itu Mbak saya. Menurut saya semua orang pasti akan mengalami gitu kan. Kayak kita keseleo nih misalnya nih. Keseleo terus kita mau ngebenerin aja, kita ke tukang urut pasti jerit-jerit juga kan. Gitu kan. Iya, betul. Untuk memperbaiki ya enggak. Iya. Seperti itu juga sih tubuh kita sebenarnya gitu. Jadi kalau kita nggak mau nerima konsekuensi untuk diperbaiki bahwa penyakit itu harus keluar gitu, kita nggak akan pernah sampai ke titik sembuh gitu. Sembuh, betul. KF kan bukan yang model mindahin penyakit ke kambing ya nggak sih? Terus telur tiba-tiba jadi busuk kan nggak kayak gitu. Kan KF ini kan benar-benar bicara ilmiah gitu loh ya, fisiologi. Muridnya Mas Tio, fisiologi. Jadi fisiologi, kalau misalkan penyakit itu memang ada di tubuh kita, kan pintu keluarnya juga udah ditentuin, udah diberikan kan, oleh yang menciptakan kita gitu, oleh Allah. Nggak usah kita bingung gitu, udah pasti dia harus keluar penyakit itu, apapun. Yang ada surprise itu adalah karena kita nggak tahu kita punya penyakit itu. Lebih ke situ sih kalau saya lihat ya. Jadi banyak kan, misal saya lihat juga kan kalau saya baca di grup gitu kan, kok saya nggak punya penyakit ini, tiba-tiba saya merasa ABCD gitu kan. Iya betul, itu sering gitu. Iya, masalahnya kan dia belum pernah meriksa, dia belum pernah check up misalnya gitu ya, atau belum terkonfirmasi penyakit tertentu, bukan berarti kan dia tidak punya penyakit itu kan. Iya. Jadi, betul. Lebih banyak sih kita tuh seperti itu. Tapi kalau saya sekarang justru alhamdulillah kalau di sayanya mudah-mudahan saya udah lewat gitu ya, Ko Bobby, untuk questioning itu sudah enggak gitu. Saya udah, insya Allah itu saya udah yakin banget. Apalagi dengan munculnya setiap kali kita bahas sesuatu gitu kan, taunya ada jurnalnya gitu. Sebenarnya ibaratnya tuh kalau kita belajar agama tuh dalilnya gitu kan. Iya, betul. Islam tiap ibadah itu harus ada dalilnya gitu. Nah, ini kayak itu sesuatu yang kita praktekkan ternyata ada jurnalnya gitu. Mungkin yang bikin jurnal juga nggak tahu kalau bisa sedahsyat ini gitu kan hasilnya gitu loh. Jadi saya sih ngelihatnya kenapa saya mesti ragu sama ketofastosis, harus dibedakan antara keyakinan kita secara keilmuan dengan prakteknya kita sendiri yang penuh dengan kelemahan gitu kan. Nah, nggak bisa kelemahan kita terus dijadikan patokan kebenaran ilmu ketofastosis itu sendiri gitu. Jadi kalau ketofastosis sudah pakem, udah seperti itu dan dia inline sampai ditemukan lagi ya, Ko Budi, memang secara ilmiah ada lagi satu ilmu di atas fisiologi gitu. Saya kira ketofastosis itu udah yang paling pas gitu, udah yang paling inline ya kan dengan kondisi tubuh manusia gitu, memang udah seperti itu gitu. Jadi kalau saya sendiri alhamdulillah secara niat gitu ya, niat atau apa namanya keyakinan. Nah, insya Allah sih buat saya ya ini udah yang terbaik gitu. Ngapain saya nyari-nyari yang lain lagi kan? Tinggal masalahnya saya bagaimana saya deal dengan hawa nafsu sendiri gitu loh. Berarti masih bergumul nih ceritanya sama hawa nafsu. Kan namanya juga manusia ya kan? Manusiawi banget ya, manusiawi banget. Iya, manusia kan, tapi yang penting kita tahu nggak bisa, nggak boleh seperti itu, ya, tahu cara baliknya gitu. Jadi jangan kebablasan dan juga apa namanya, dan saya juga jadi ngerti gitu ya bahwa makanan itu dampaknya ke hormonal
terus dampaknya ke mood, itu ternyata emang betul gitu ya. Jadi di balik nakal-nakalnya kita ini, kita jadi belajar juga gitu kan. Jadi, oh rasanya hati saya kok jadi gimana gitu kan. Jadi makanan itu juga ya belakangan saya jadi tahu dari Mas Tio juga kan, masalah ke otak kita gitu kan. Ada yang apakah itu akan memperbanyak GABA atau memperbanyak glutamat gitu kan. Akhirnya mempengaruhi stres sistem kita sendiri. Wah, wah ini luar biasa. Banget sih. Keren banget ilmu itu. Iya. Wah, berarti lebih banyak up-nya nih. Soalnya dapat ilmu baru terus ya, seperti yang tadi dibilang, kayak dapat afirmasinya lewat jurnal, lewat ini sesuatu yang selama ini sudah dijalanin, tapi sedikit meraba mungkin ya, sedikit meraba dalam gelap, benar gitu kan. Mungkin Mbak Nela dan teman-teman narsum lain-lain yang pernah aku wawancara mungkin juga merasa lebih firm karena dapat manfaat ya kan segala macam. Tapi begitu dapat afirmasi ini, lebih ini lagi ya kan. Bagi yang belajar itu memang sesuatu tambahan jangkar ibaratnya gitu loh. Jadi kita nggak mudah galau ketika dapat lagi masukan dari orang lain. Nanti katanya begini, nanti begini, ya kan. Itu kalau kita nggak hati-hati, ya bisa galau lagi ibaratnya gitu kan. Dan tadi dibilang Mbak Nela menarik itu, makanan mempengaruhi mood itu betul, ya kan. Tapi bukan berarti kita harus fokus lagi di makanan, ya balik lagi. Kita hidupnya sebenarnya hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup. Kalau kita tergantung makanan untuk kontrol mood kita, wah cilaka. Itu cuma satu aja kan, cuma satu part aja gitu kan dalam hidup ini gitu kan. Tapi yang bikin saya senang itu sekarang dengan banyaknya ilmu gitu kan yang dikasih dari video-videonya Ko Bobby, dari Mas Tio gitu kan, selalu ngajarin kita. Yang diajarin Mas Tio itu kan adalah prinsipnya gitu kan. Ya, prinsipnya itu betul. Mekanisme tubuh kita tuh seperti ini. Mau sejalan atau menyelisihi, konsekuensinya kita yang tanggung. Yes. Ya kan kayak gitu. Nggak ada paksaan. Jadi kalau tahan rumah sakit gitu ya nggak apa-apa, nggak usah keto juga nggak apa-apa ya kan. Jadi kalau masih takut sama jarum suntik gitu kan, masih takut sama rumah sakit, ya mendingan perbaiki sendiri gitu kan. Dari kita lebih mudah kan mengikuti 5 pilar ini kan gitu daripada kebablasan terus berujung ke rumah sakit gitu. Nanti itu banyak ceritanya. Termasuk sekarang ini saya jadi manfaat yang saya rasain itu banyak juga yang untuk orang lain gitu. Jadi kebetulan ini kan kakak saya ada yang diabetes, ada yang sudah terkonfirmasi, ada yang masih abu-abu, tapi sebenarnya abu-abu tua banget gitu kan. Ibaratnya batasnya HbA1c 5,7 itu udah 5,6. Cuma nggak pernah meriksa gitu kan. Tapi kalau melihat gejala klinisnya mah iya gitu sepertinya. Iya. Yang udah terkonfirmasi hipertensi. Nah, alhamdulillah setelah dia satu orang di antara itu udah kolaps, udah lebih dari 400 ternyata gula darah. Waduh. Kita juga kaget gitu kan. Masuk rumah sakit, ya udah masih di rumah sakit saya udah ngelobi dia gitu. Dia bilang keluar dari rumah sakit mau keto enggak gitu. Kalau enggak konsekuensinya kan udah ngerti dong. Apa? Suntik insulin. Kan suntik insulin nanti mungkin ya kalau masih terus juga bisa-bisa ujungnya cuci darah gitu. Nah, ya kakak saya sadar sendiri gitu ya. Jadi keluar dari rumah sakit tuh 267 ininya gula darahnya, GDP-nya. Pulang dia bilang, "Iya, saya mau itu aja. Saya mau keto aja," katanya. Ya udah. Saya bimbing, alhamdulillah sekarang ini ya mungkin dia agak nakal-nakal, jadi kalau dia lagi nakal tuh sekitar 104 gitu. Kalau enggak udah di bawah 90 gitu. Iya. Tapi masih alhamdulillah lah. Kalau saya lihatnya bisa segitu aja juga saya udah senang gitu kan.
Terus yang satu lagi dia hipertensi, ngelihat kakak saya itu membaik gitu kan, dia itu juga gitu kan, dia sempat stroke juga. Dan kakak saya itu udah di atas 60 gitu loh, Ko Bobi. Jadi kan saya khawatir juga ya gitu ya, nggak bisa nganggep remeh gitu. Nah, itu paling itu kan mereka itu keto sebelum Ramadan, sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi kemarin ya. Dinyatakan pandemi itu di Indonesia, mereka sudah 2 bulan keto. Oh, oke. Saya juga udah agak-agak lega gitu. Jadi dia udah makanan udah lagi taat-taatnya gitu kan. Jadi tapi yang kejadiannya nih baru-baru ini nih, Ko Bobi. Kakak saya yang usia 65 tahun kena COVID. Kena COVID dan suami istri gitu kan. Nah, di saat ini maksudnya ya alhamdulillah semakin kita memahami ilmunya, yaitu metabolic conditioning ya, kalau dia kita jadi semakin melihat ini tuh istilahnya nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan gitu. Itu prinsip saya gitu. Saya yakin tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau belum sembuh, ya mungkin caranya yang tidak tepat kan gitu. Nah, jadi pada saat saya tahu kakak saya itu COVID gitu ya, kalau orang lain mungkin jauh-jauh ya, Ko Bobi ya, nggak ada yang mau gitu kan, menjenguk segala macam kan. Kalau saya angkut kakak saya ke rumah saya rawat itu 10 hari metabolic conditioning. Karena saya nggak mau dia kena long COVID gitu. Ngeri lagi kan long COVID. Iya, betul. Ini benar-benar saya bawa pulang. Saya bilang tapi ngikutin saya ya, saya bilang gitu. Ya udah, alhamdulillah dia orangnya nurut gitu. Jadi itu 3 hari 3 kali 24 jam kan metabolic conditioning yang ketat yang 23 jam puasa gitu. Baru abis itu udah dia membaik itu, saya juga kasih ya pakai cara yang selain metabolic conditioning ajarkan juga ya kita lakukan juga. Contohnya saya kasih dihirup ini ya supaya dia keluar selain pakai kayu putih, pakai air panas, gitu saya lakukan juga gitu. Rasanya udah mau muntah ya nggak apa-apa. Saya pikir kita harus lakukan itu. Nah, alhamdulillah tuh Ko Bobi 10 hariannya dia membaik. Walaupun dia nggak melakukan ronsen lagi sih kalau dia. Itu yang saya khawatirin kan, yang usia 20 tahun. Lah kok tiba-tiba nih kasus yang muncul yang 28 tahun. Umur 28 tahun, tahu-taunya paru-parunya putih. Waduh. Yang saya ingat dari Mas Tio kan itu namanya hyalinasi kan. Iya, betul. Hyalinasi. Ya benar-benar akibat dari disautonomia gitu kan ya. Udah terjadi kekacauan signaling semuanya gitu kan di nervous system kita gitu. Jadi dan yang kacaunya lagi nih Ko Bobi, dia tuh ronsen 3 hari sebelumnya. Terus baru dapat hasil dan saya baru taunya besoknya lagi. Jadi udah 4 hari. Udah 4 hari dia di ronsen. 4 hari kemudian saya baru tahu dan belum dikasih oksigen coba. Aduh, rasanya. Saya nggak bisa bayangin itu rasanya dia seperti apa. Saya langsung buru-buru karena rumahnya dekat kan. Saya langsung buru-buru ke rumah kakak saya. Ini tahu nggak apa yang terjadi sama dia? Ini kalau dia masuk rumah sakit ini nggak main-main loh. Gitu. Terus kasih gambaran. Nanti dia akan begini gitu kan. Ini namanya long COVID. Itu bahaya banget. Ini tuh kekurangan O2 tanpa bisa kita tahu gitu karena udah terjadi hiperventilasi segala macam ya, udah nggak terjadi sesak lagi gitu. Tapi alhamdulillah dia nggak terjadi hiperventilasi kelihatannya, tapi dia sesak karena parunya dia dulu udah penuh air gitu loh, terendam. Jadi ya udah alhamdulillah kita keluarga saya mau terima metabolic conditioning, terutama yang bersangkutan dia taat banget gitu. Jadi kita lakukan metabolic conditioning di rumah. Sampai hari ini dia masih melakukan puasa, kadang diganti-ganti 23 jam,
yang cuma 16,8 gitu. Jadi karena dia pengen cepat sembuh dan alhamdulillah Ko Bobi itu bagus banget hasilnya. Di hari ke-14 dia ronsen gitu, itu paru-parunya yang tadinya bagian kanan itu putihnya tuh udah, yang nggak putih itu cuma bagian sedikit banget gitu ya, itu membaik semua. Jadi masih ada cairan sedikit, masih ada sisa cairan sedikit, karena memang nggak disedot. Nggak disedot ya. Bukan pengeluaran cairan itu secara alami lewat alat tertentu gitu. Terus jadi saya banyak belajar gitu loh dari situ. dan Mas Tio dan Dokter Piprim tuh yang saya gedor-gedor. Kan ya, Ko Bobi, bayangin aja, saya kan bukan dokter gitu. Pernah belajar kesehatan juga enggak, benar-benar taunya di ketofastosis. Terus saya harus ngambil keputusan, ini keponakan saya, mau saya diem aja biarkan mereka bawa ke rumah sakit, terus saya nanti nyesel kalau terjadi gitu kan, atau saya ngomong, ya pilihannya ditolak, ya saya udah nggak ada beban kan gitu. Saya cuma ngomong, alhamdulillah mereka setuju. Tapi yang bikin saya deg-degan itu pada waktu panas, saya harus milih antara puasa gitu, puasa yang air minum cuma sedikit, malah dokter nyaranin kalau bisa ini aja dry fasting 24 jam, karena mau ngeluarin cairan paru kan. Antara mau keluarin cairan paru atau nurunin demamnya gitu. Kita harus kasih obat dan harus minum berarti kan. Akhirnya saya bilang sama dokter Piprim waktu itu, dok saya kayak nggak berani kasih puasa dry fasting dulu karena kayaknya lebih penting buat dia saat ini nurunin demamnya gitu. Saya ambil langkah itu dengan galau sebetulnya gitu ya, karena kita yang harus ambil keputusan. Tapi kalau saya nggak ambil keputusan itu nurunin demam, belum ada tambahan keyakinan moral di keponakan saya bahwa ini udah jalan yang benar, karena inflamasi dia masih tinggi kan. Sementara keluarganya melihat udah kayak gini sakitnya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum aja mereka udah what gitu kan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ini apa gitu kan, pengobatan apa gitu. Terus akhirnya saya jelasin ini paru-parunya penuh cairan, kita harus minimalkan minumnya supaya kita fokus keluarin dulu. Dan akhirnya hari kedua demamnya turun, hari ketiga udah nggak demam lagi, hari ketiga itu kejadian tuh Ko Bobi, sesak napas lagi Ko Bobi. Apa ya sesak napas? Nggak taunya dia nahan kencing dari siang sampai maghrib. Jadi hasilnya itu cairan paru-parunya nggak bisa keluar kan? Nggak bisa keluar, betul. Nah, ini membuktikan ya bahwa mengeluarkan cairan dari paru-paru itu ya emang betul secara alami terjadi. Lewat kencing. Begitu dihambat keran keluarnya, ya yang di atas numpuk. Jadi sebetulnya nggak perlu kita suntik gitu, nggak perlu kita sedot kan. Ya belakangan saya juga jadi tahu ternyata dampak dari sedot cairan di paru itu juga bisa terjadi hipokalemia gitu ya, dan itu dampaknya serius gitu. Jadi alhamdulillah saya ambil langkah metabolic conditioning ini untuk keluarga saya, dan ya udah alhamdulillah sekarang sangat. Justru dengan pengalaman yang mendebarkan sekarang malah yakin ya. Iya, nah jadi tambah yakin gitu. Jadi tambah yakin. Walaupun jujur di awal ya kita ini rata-rata yang sudah pernah membimbing ya kan, bantu dampingi ya, bukan mentor atau apa, kita bantu dampingi. Itu ya enggak dipungkiri kadang-kadang ya enggak yakin juga, ada gambling, ada deg-degser ya kan, ngeri-ngeri sedep. Ya kita sama-sama manusia lah. Dokter mungkin juga walaupun ada lisensinya kadang-kadang juga bisa salah diagnosa dan juga keringat dingin juga bisa. Nekat sih ya, modal nekat sih sebenarnya itu. Kita sih rata-rata bonek semua, bodoh nekat semua. Soalnya kalau pilihannya kayak begitu kan, tapi yang penting
kita ngejelasin Ko Bobby. Ya, betul. Kerjanya saya juga udah jelasin gini. Nanti kamu jalanin ini tuh nggak gampang loh, saya bilang. Jangan bayangin, totonya sembuh. Bukan begitu, saya bilang. Untuk proses ini kita nggak tahu kamu punya penyakit apa aja, dan itu akan keluar semua, akan bereaksi. Tapi yakin deh, nanti dengan satu jenis penyakit ya kayak kita kita kayak babak belur, jalanin, sabar, terus nanti jalan mulus lagi, terus mulus lagi. Saya bilang itu akan terjadi, dan ternyata benar. Dia itu kan ada sakit mahnya juga. Dia sempat dia sempat diare juga, sempat mual. Terus mednya itu kan sampai melintir gitu loh kalau lagi Waduh. Terus perutnya itu saya curiga waktu itu jangan-jangan ususnya juga ada infeksi gitu ya. Dokter ya, soal diagnosa. Tapi saya pikir kalau simpatetiknya nembak ke usus ya akan terjadi gitu kan. Iya, betul. Betul. Kata Mas Tio kasih 5 jalur ininya, IH-nya. Ya udah saya kasih tahu dari hari ketiga tuh dia udah pakai 5 jalur. Artinya setelah dipakein IH di bubur sama intravaginal, itu dia udah bisa lipat kaki. Ternyata sebelumnya astaga. Kering. Saya bilang emang tadinya nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Iya elah. Nah setiap kali ada perubahan yang positif gitu tuh, saya rasanya pengen loncat-loncat gitu. Betul. Sama. Ya Allah, saya sendiri, alhamdulillah gitu. Berarti ini udah on track gitu. Dan saya juga bilang sama kakak saya, sama orang saya jujur bilang, saya gembira banget loh. Saya bilang gitu. Berarti kita udah on track. Mungkin dia mikir, sebelumnya kamu nggak tahu ini on track. Tapi aku ingat narsum minggu kemarin, kebetulan beliau ada di sini, Mas Bimo ya, yang bilang bahwa keyakinan itu memang harus dimiliki setiap orang gitu loh. Yakin bahwa mau sembuh, mau nanti menjalani proses, bayar harga, bukan harga duit ya, tapi bayar harga prosesnya ini loh. Dan itu nggak ada yang tahu loh, nggak ada yang tahu sampai berapa lama event kita ya kan. Mau munculnya kapan, kadang-kadang kita ditanya, Mas nanti HC-nya gimana, pusing juga ya. Terus nanti berapa lama, aduh ya kalau nggak, aku sampai pernah itu karena mungkin saking angsinya ya, aku tahu karena ada riwayat angsi di yang tanya ke aku ini, aku bilang gini, ya kalau belum yakin ya nggak apa-apa ya kan. Tapi aku jadi inget tuh statementnya Mas Bimo minggu kemarin itu ya. Kalau sekarang kansnya lebih gede mana? Menurut situ deh yang yakin ibaratnya ya kan. Kalau dengan kayak tadi Mbak Nela bilang, kalau dengan kondisi begini udah divonis, apalagi ya udah tahu kan arahnya kemana gitu kan, diabetes, terus GERD seperti apa ya kan, fatty liver seperti apa, ujung-ujungnya endingnya kemana udah tahu ya kan. Nah kalau memang mau lebih, maksudnya bukan lebih, yakin dengan jalur ini ya sudah jalanin ibaratnya gitu. Tapi kalau dalam hati kecil mungkin berasa, tapi aku sebenarnya nggak nyaman lewat jalur itu, karena aku juga tahu misalnya endingnya mungkin cuma 25-75 sembuh ya kan, 25% sembuhnya. Aku pingin nyoba yang lain, tapi yang lain juga nggak yakin, dan terus gimana yang membuat yakin harus diri sendiri gitu. Betul. Gitu. Jadi, saya ngelihatnya gini ya, Pak Bobi, ikhtiar ketofastosis gitu ya, yang 5 pilar itu semua tujuannya itu jelas gitu kan, punya peran masuk gitu kan, mulai dari fastingnya sampai mengelola stres gitu, itu punya sumbangan gitu ya kepada keseluruhan proses ya kan. Jadi nggak bisa kita cuma mengandalkan makanan doang, mengandalkan udah gitu kan, tapi stres mulu gitu. Iya. Tapi ya tetap makannya juga masih ngaco, jadi itu nggak bisa karena emang desain tubuh manusia begitu. Jadi pilar ini adalah berbicara tentang desain tubuh manusia, bukan bicara suka nggak sukanya kita gitu kan. Istilahnya beda lagi, gaya hidup beda lagi gitu. Kalau gaya hidup
udah dipengaruhi faktor pertemanan, faktor pekerjaan, ya kan. Tapi desain kalau kita ini mobil gitu, pabrikannya tuh udah begitu gitu kan. Mau kita pakai, kalau ditulisnya di situ harus cara taken care-nya gitu ya, memeliharanya itu udah dijelasin. Terus kita mau pakai cara lain ya nggak apa-apa juga, tinggal lifetime-nya mungkin jadi lebih cepat rusak ya kan gitu kan. Tapi kalau kita mau sesuai, kalau kita mau sesuai ya seperti ini dia gitu. Jadi memang di ketofastosis ini memang udah sesuai banget gitu dengan pola manusia yang sebenarnya. Tapi masalahnya lingkungan kita gitu kan emang udah banyak distorsi ya, udah kontaminasi ya, udah tercemar gitu kan. Jadi kita tuh seperti asing gitu kan jadinya. Iya, memang. Apalagi cuma dilihat dari kacamata kecil gitu kan, ini diet susah. Ya, benar. Saya juga ditanya kemarin kan diet gitu. Mbak Nela diet apa gitu bisa kayak begitu gitu. Aku nggak diet gitu. Itu bukan diet, itu lifestyle gitu. Terus tapi dia bilang dia masih belum bisa katanya gitu kan. Iya. Itu pilihan ya. Iya, memang betul. Memang betul. Kadang-kadang ini barusan agak fresh ini. Kemarin ada komentar di YouTube aku, mungkin dia ngebet. Dia lihat satu episode Warrior yang dulunya dia punya penyakit saraf, ya kan, sering kejang habis kraniotomi. Kalau nggak salah Mbak Nana ya. Nah, akhirnya beliau japri ke aku, kemudian nanya-nanya, intinya minta dibimbing, didampingi. Ya nggak apa-apa. Dia sempat cerita awalnya begini. Ya kalau dibandingin memang belum seberapa maksudnya. Tapi sudah ada gejala yang mirip dengan narsum tersebut. Ya kan, ada kejang, ada ini. Nah terus aku bilang ya kita coba ya sebagai ikhtiar ya kan. Karena aku tidak mau memberikan harapan yang terlalu tinggi. Ya kan. Tapi minimal beliau merasa nyaman dulu. Nyaman karena apa? Menjalani ini ada yang dampingi. Yeah. Nah, tapi aku butuh. Aku bilang sama beliau, aku nanti diupdate ya. Maksudnya jangan ada yang disembunyiin, kurang lebih kayak gitu, ya kan? Dan aku selalu ingetin, ya ini kembali karena ini ikhtiar, hasilnya ya yang merasakan kan orang yang bersangkutan sendiri, bukan aku, ya kan? Sempat dia nanya, berarti benar-benar nggak makan nasi ya? Iya, memang harus bayar harga, ibaratnya gitu. Terus kalau aku ngerokok gimana? Masih boleh nggak? Tak balikin lagi. Nah, menurut situ ada manfaatnya enggak? Ya kan? Kalau tidak manfaat, ya lebih baik nggak usah. Tapi kalau merasa situ nyaman dengan merokok, ya sudah, aku nggak bisa larang loh, kan badan situ. Jadi kalau kita bilang nggak boleh, nanti kesannya melarang-larang, susah nanti. Gitu. Bahkan ya kalau mau dibilang ini pembengkokan protokol atau ini, kadang-kadang orang melihat protokol itu sesuatu yang saklek gitu loh, padahal harusnya enggak. Seperti tadi Mbak Nela bilang kan, 5 pilar. Itu bukan sesuatu yang harus jadi makin bisa, wah pokoknya yang tersekian lah, maksudnya puasanya bisa makin terpanjang, gula darah makin terendah, ya kan, aktivitas makin yang paling ngejos gitu. Bukan itu bukan lifestyle itu. Bukan ya. Kompetisi. Bukan kompetisi juga, ya kan. Apalagi kalau habis dari situ jadi terkesan kayak ini loh aku yang warrior yang sesungguhnya, karena aku dengan makan makin sedikit cukup kenyang tapi aktivitasku bejibun, ibaratnya kayak gitu. Bukan itu sebenarnya. Lifestyle itu patokannya bukan ke luar tapi ke diri sendiri. Harus jujur ke diri sendiri. Kalau menjalani ini menderita, ya kan, misalnya dengan puasa panjang, nggak usah puasa panjang deh, puasa 16 jam aja yang paling rendah, belum sanggup, ya jangan dipaksain. Iya. Ibaratnya gitu. Iya. Terus, Mas, aku apa perlu masih minum VCO? Kadang-kadang masih banyak loh yang miss kayak gitu. Kadang-kadang sampai aku
Ya makanya aku lewat YouTube-ku selalu kasih video yang satu untuk nakes, satu juga untuk awam. Awam itu kayak contohnya amunisi itu wajib enggak, itu sering itu aku kasih ya kan. Bagaimana memulai ketofastosis dalam tanda kurung diet gitu kan. Karena kan mereka lihatnya kan diet ya udah ini videonya tonton ya kan. Nah, kalau yang nakes itu lebih ke fisiologi kayak ketofastosis penyebab PT liver kah, ya kan? Kemudian kerja ginjal gimana? Hal-hal kayak gitu supaya mereka ya ada yang sukanya belajarnya audiovisual gitu kan. Ada yang memang suka baca, cari jurnal ya ayo kita sama-sama ibaratnya gitu. Jadi kalau saya lihat, Mas, kalau saya lihat tuh gini ya, di setiap jadi di 5 pilar itu bisa, itu kan sebenarnya kalau 5 pilar dilakukan dengan benar, gitu ya, itu kan menjadi satu adaptasi, ya betul, kan? Betul. Tapi kalau dilakukannya tidak benar, satu atau semua, ya kan, ini menjadi maladaptasi, ya kan? Ya, ya kalau kita, ya kalau saya dengar gitu kan, bicara kok saya jadi begini, kok saya jadi begitu gitu ya. Ini keto mungkin salah nih karena kekurangan apa-apa gitu yang nutrisi-nutrisi menurut orang-orang itu gitu kan. Jadi kalau saya sih lihatnya ini maksudnya juga ini diskusi, pernah ada kita teleponan ya dengan seorang teman gitu, dia juga mempertanyakan itu. Kalau semakin banyak orang yang merasakan itu, apakah kita nggak perlu introspeksi? Saya bilang kita introspeksi, mari kita introspeksi gitu loh. Introspeksinya itu adalah sudahkah dipahami bahwa prinsipnya itu adalah homeostasis di dalam tubuh kita yang menjadi balance-nya gitu ya, menjadi takarannya itu gitu kan. Ketika terjadi ketidakseimbangan, udah pasti sakit. Ya kan? Kalau terjadi ketidakseimbangan, kita itu akan melakukan penyesuaian gitu. Nah, penyesuaiannya itu ada yang namanya positive feedback, ada negative feedback, ya kan? Betul. Pada saat kita lapar nih, ya itu kita merasa lapar ya kan? Kalau makan harusnya berhenti kan? Laparnya itu baru tercapai itu balance kan? Itu kan small sample aja. Untuk kita urusan darah tinggi, itu kalau kita pahamin tentang cara kerja ginjal, itu ginjal, liver, otak, itu kan secara kompleks. Kalau kita memahami setiap terjadi satu stres, tubuh kita itu menyuruh kita berubah, dan kita nggak melakukan perubahan menuju yang benar, kira-kira gimana dong gitu loh. Jadi kita membaca tubuh kita sendiri yang nggak tepat, ya nggak? Betul. Parameter udah dikasih, patokan dikasih, gitu. Dan tubuh kita sendiri bicara, no gitu, itu bukan cara yang misalnya gini, contoh teman saya, dia sempat keto tapi udah nggak keto lagi katanya. Dia cerita gini, waktu saya keto, dia bilang, emang tenaga banyak sekali. Saya cuma makan gado-gado doang, saya tuh kuat ngapain aja. Terus saya bilang, gado-gado bukan makanan keto. Saya bilang, keto kok makanannya gado-gado doang, itu mana ada protein sama lemak, warnanya mana, saya bilang gitu. Terus tapi kuat ya karena lemak kamu di dalam tubuh itu masih ada kali. Untuk sekedar kuat-kuatan aja, nah ini kan masih banyak tuh Pak Budi. Iya, sangat. Persepsi orang tuh masih menganggap kalau saya kuat, saya masih bisa jalan terus. Gitu kan? Iya, karena tenaga saya banyak, saya bisa maraton kan gitu ya. Iya. Namanya tubuh kita, sel tubuh kita butuh recovery, butuh degenerasi, ya kan? Nah itu semua harus lewat proses, harus disediain makanannya. Dan kalau udah ada makanannya, udah ada stresnya, ya tidurnya dong, gitu kan? Kapan dia bikin sel barunya kan kalau kita nggak tidur, ya selama nggak memandang tidur itu penting, ya nggak akan berguna. Gitu kan? Dia nggak akan berguna gitu kan. Ini sebenarnya nasihat buat dulu ini. Iya betul. Itu kita kalau masih apalagi udah paham aja
nyeleweng sendiri, ya sakit sendiri kan. Apalagi yang ngejalanin KF itu tanpa paham ilmunya gitu loh, Kak Bobby. Nah inilah dia dikasih tahu orang, dia harus begini, harus begini. Ya udah makin jauh gitu loh dari yang sebenarnya gitu. Ya, makanya kadang-kadang kita memang nggak bisa melarang orang berbagi. Makanya salah satu tujuan TFH episode Warrior ini minimal untuk membantu supaya ada kesamaan sumber, ya kan? Jadi warrior yang ada di sini walaupun dengan pengalaman yang berbeda-beda menjalani KF-nya, tapi ada satu kesamaan. Apa kesamaannya? Bahwa mereka bisa menerapkannya sebagai lifestyle, gitu loh. Bukan untuk sebatas persis kayak yang dibilang waktu Mas Tio ke Malang kemarin itu yang kita rekam remote live Zoom itu bagus banget. Jadi jangan hanya fokus selama bertahun-tahun atau selama sudah menjalani KF lebih dari setahun, masih fokusnya di ketosis, masih fokusnya di menu rendah karbo. Bukan berarti aku bilang gini, boleh makan karbo. Enggak loh ya. Tapi harus lihat ada the big picture-nya lagi gitu loh. Iya kan, keseimbangannya bukan lagi di makanan, tapi keseimbangannya adalah di dalam satu hari itu stresor sama relaksormu itu gimana gitu loh. Iya kan? Karena itu yang ya di diet manapun juga pasti mengadopsi itu, cuman bedanya kan apa yang dimakan kalau diet ya berbicaranya. Tapi kalau kalori out itu detail aja gitu loh, detail cara ngitung segala macam. Tapi sebenarnya the big picture-nya apa? Kamu nggak diet nggak diet karbo misalnya, nggak diet keto lah, ya kan? Masih makan karbo, masih makan food combining atau apalah saya sebut aja, ya kan? Atau frutarian atau paleo atau Mediterranean. Kalau nggak tidur bergejala nggak? Sama. Jadi enough menempatkan adaptasi itu sepanjang tahun harus begitu terus. Kadang-kadang aku sampai mau bilang, kenapa harus konsumsi VCO? Selama sudah 5 tahun masih konsumsi. Fungsinya, tapi aku bukan ngelarang loh ya. Kalau memang mau ngejar manfaat ya tidak apa-apa. Tapi aku selalu bilang, berasa enggak efeknya kalau minum VCO itu jadi nek. Jadi sinyal lapar hilang. Begitu aku ngomong gitu itu baru, oh pantes. Nah ya sudah, kemarin kemana aja? Aku bilang Iya, betul. Begitu lapar yang dimakan VCO, yang dimakan kuah kaldu. Ya nggak salah sih, tapi fungsinya nggak tepat. Salah, maksudnya masih banyak yang salah memahami gitu ya, Kak Bobby. Karena lihatnya cuma sepotong aja gitu loh. Aku bilang penafsiran, Mbak. Jadi penafsiran itu memang akan berkembang. Jadi ada orang yang memang kayak ini ya, kalau dalam mungkin yang mendekati kondisi mirip kayak gini itu agama ya. Jadi kalau pemahaman agama itu makin dalam biasanya tidak banyak aturan yang terlalu ini, tapi justru banyak fleksibilitas. Misalnya menyikapi kasus si A ya kan dengan kasus si B itu akan berbeda solusinya. Tetap dalam dalil yang masih ada, masih benar ya kan, tapi penyikapannya akan berbeda. Nah, beda dengan yang mungkin baru tahu sedikit ya kan. Terus begitu lihat kasus A sama si B langsung, oh ini salah mesti begini. Jadi dipukul rata langsung dihajar semua. Iya. Gitu. Tergantung karakter kalau misalnya dia punya penyakit, kan memang ada yang walaupun semua prinsip penyembuhannya itu sama. Iya. Adalah yang kita mau kejar adalah balance, ya kan? Iya. Karena penyebab penyakitnya itu juga ya memang ada ketidakseimbangan di nervous system manusia gitu kan. Jadi, betul. Bukan penyakit, tinggal yang kalau terus-menerus terjadi ya kronis lah dia gitu kan. Iya. Kalau yang tiba-tiba akut ya mungkin sifatnya yang memang dia sebenarnya ngerespon kan sistem stres kita kan. Betul. Nah itu tetap semuanya tujuan kita untuk sembuh itu harus mencapai keseimbangan. Iya. Kita bagaimana cara kita mencapai keseimbangan itu kita mesti lihat kasus per kasus gitu kan. Kasus per kasus. Kemudian masing-masing
yang menjalani jangan lihat ke orang lain. Even orang lain itu mungkin punya riwayat yang sama. Karena bisa jadi progresnya bisa berbeda. Jangan copy paste gitu ya. Iya, yang situ cepet gitu misalnya. Sedangkan kita lambat banget ya kan. Terus kita jadi stres kan, dalam tanda kutip. Situ kok udah enakan, aku belum. Stres. Mikirin gitu aja udah stres. Gitu, kan. Udah lagi gitu kan, jalurnya udah beda lagi tuh. Ya. Makanya ya bersyukur sih. Tapi mau tidak mau kita sudah di penghujung ya kan, tidak terasa ya, sudah 1 jam. Ya ampun. Iya, nggak terasa loh. Mbak Nela mungkin sedikit closing statement ya kan. Tadi kayaknya Mbak Nela luar biasa ini sharingnya ya kan, ceritanya cukup detail, bahkan sampai sempat cerita bagaimana bisa menjadi berkat mendampingi keponakan, kemudian kakak yang sudah lanjut usia ya kan, bisa remisi dari COVID, bahkan terhindar dari bahaya long COVID ya kan, walaupun sempat ngalamin ya gejalanya, tapi puji Tuhan sudah jauh lebih baik, dan itu bukan nyombong, tanpa harus ke rumah sakit dan benar-benar isolasi mandiri di rumah. Monggo dikasih closing statement buat teman-teman yang nanti menyimak rekaman ini, pesan dan mungkin motivasi apapun itu boleh. Silakan, Mbak. Saya kalau boleh nih, saya mau menyampaikan apa yang sebenarnya saya udah sempat sampaikan ke Mas Tio sebelumnya gitu. Setiap kali ini terkait sama tadi sempat saya tulis juga dengan jurnal. Jadi menarik banget sih. Setiap kali Mas Tio mengajarkan sesuatu tentang fisiologi, tapi yang betul-betul praktek ya, itu sebenarnya. Dan belakangan kita menemukan jurnalnya. Jadi bukan ada jurnal Mas Tio ngajarin kita, tapi ini praktek udah jalan dulu. Jadi Mas Tio itu seorang insinyur elektro yang udah memapping tubuh manusia, dan dia mengajarkan kepada kita seperti dia melihat gitu, sehingga kita diajak memahami, bukan menghafal, memahami gitu kan. Yang menarik buat saya itu adalah seperti ini. Saya pernah bilang sama Mas Tio, itu jurnal-jurnal itu sedemikian banyak, kalau kita gali, kalau kita susun itu lengkap banget. Karena setiap apa yang kita bahas di KF itu ada jurnalnya. Tapi kenapa pendekatannya berbeda dengan KF? Ini kan menarik ya. Jadi kesimpulan saya begini, saya bilang jurnal-jurnal yang tersebar, yang keluar terus mungkin setiap hari dibuat oleh para ahli itu kita bayangkan sebagai helaian-helaian kain yang indah banget, Pak Bumi. Nilai tinggi. Tapi Mas Tio dengan ketofastosisnya lah yang berhasil menjalin semua jurnal itu menjadi pakaian yang utuh, yang nyaman kita pakai. Terus kita mencapai kesembuhan ini dengan mengembalikan homeostasis tanpa ada intervensi artifisial yang berarti gitu loh. Jadi jurnal itu dipelajari seharusnya untuk diterapkan melalui metode ketofastosis. Untuk intervensi obat gitu loh, ujung-ujungnya kan di farmasi, ya nggak sih? Aku bilang gitu bahwa ketofastosis itu merajut, menjalin gitu ya, helaian menjahit, tepatnya menjahit lembaran-lembaran kain berupa jurnal tadi menjadi pakaian yang kita pakai sekarang. Yes. Jadi kita nggak usah kecil hati kalau ada yang ngebully gitu ya. Kita nggak usah ragu gitu, karena semakin kesini semakin terbuka semua jurnalnya, dan jurnal itulah yang menjadi bukti kalau secara teorinya ada, dan kita adalah bukti dari teori. Yes. Thank you banget. Keren, sama-sama. Aku juga thank you ya. Kapan-kapan kita mesti ketemu nih. Soalnya Mbak Nela ini juga bakuler loh. Sedikit diomongin.
Nanti kapan-kapan kalau ada episode berikut kita simak tips-tipsnya ya. Tapi kalau nggak salah sudah pernah dibahas dulu ya waktu di SFH ya, Seminar from Home. Nanti bisa dicari rekamannya di YouTube-ku. Oke, thank you Mbak Nela. Kita nanti kapan bisa ketemu, moga-moga PPKM segera turun lagi levelnya ya. Banyak belajar nih bareng sama Ko Bobi juga. Sama-sama. Sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih di Jam Tank yang baru ini. Teman-teman masih tetap antusias dan pastinya ke depan, minggu depan pastinya masih di jam 1. Tapi jangan lupa Sabtu ini masih ada bersama Mas Tio dengan satu orang nakes narasumbernya. Ya, jadi pastikan teman-teman menyimak, standby dengan pengumuman yang ada di wall FB Mas Tio. Oke, sampai jumpa dan selamat siang di episode berikutnya.